Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 23170020. Saya dari Prodi PGMI. Di sini saya akan membawakan podcast dengan tema guru honorer dengan judul Gaji Tak Seberapa, Tanggung Jawab Luar Biasa. Oke teman-teman, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber. Boleh diperkenalkan Bu Ayu? Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ayu. Aku salah satu guru honorer di salah satu sekolah swasta di kota Depok ini nih Kak Aisyah. Alhamdulillah sudah lumayan kurang lebih 3 tahun mengajar di sekolah swasta. Oke Bu Ayu, di sini saya ingin bertanya-tanya tentang guru honorer. Jadi menurut Bu Ayu, guru honorer itu apa sih? Lalu statusnya itu bagaimana dalam sistem dunia pendidikan? Oke, jadi guru honorer itu adalah guru yang direkrut langsung oleh pihak sekolah ya kayak. Jadi tanpa adanya jabatan PNS, tanpa adanya P3K atau status ASN lainnya. Jadi benar-benar pure direkrut dari pihak sekolah, dan untuk penggajian atau salary pun dia tergantung dari pihak yayasan itu sendiri. Jadi nggak ada nggak ada sangkut pautnya sama pemerintah gitu, karena memang direkrut dari sekolah, dan untuk penggajiannya pun dari pihak sekolah atau gaji pokoknya dari yayasan itu sendiri gitu. Oh begitu ya Bu Ayu. Berarti dari sisi hukum dan kesejahteraan itu belum ada ini ya, jaminan. Kalau dari pihak pemerintah sendiri belum ada jaminan pasti ya Kak ya. Karena memang untuk jaminan-jaminan itu biasanya hanya untuk guru-guru yang sudah ASN atau yang PNS dan mempunyai jabatan-jabatan yang sudah direkrut dari pemerintah langsung. Kalau kita dari guru honorer sendiri BPJS Ketenagakerjaan pun belum dipastikan mendapatkan gitu. Jadi benar-benar belum mendapat perlindungan dari pemerintah. Hanya memang pure dari gajinya dari pihak yayasan dan sekolah. Nah, Ibu tadi kan sempat menyinggung tentang P3K dan juga PNS. Nah, itu menjadi salah satu jalur untuk pengangkatan guru honorer di Indonesia ini kan sekarang. Nah, kenapa sekarang itu banyak yang tidak lolos dari jalur tersebut? Iya betul Kak Aisyah, PPG itu singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebenarnya ini kesempatan emas sekali ya untuk para guru honorer. Namun banyak yang masih untuk pendaftarannya itu banyak yang tidak masuk ke daerah, dan proses seleksinya pun cukup berat. Jadi walaupun kita punya banyak pengalaman, kita sudah menghadapi berbagai karakter siswa, tapi belum tentu dan belum menjamin kita akan lolos untuk P3K. Oh, jadi mengajar bertahun-tahun pun belum tentu bisa jadi ini ya Pak, jaminan buat lolos seleksi gitu? Belum tentu, karena kan memang sekarang tuh banyak peserta baru dengan CAT yang tinggi. Nah, jadi walaupun kita sudah mengajar bertahun-tahun dan menghadapi banyak karakter siswa tuh bukan jadi jaminan kita bisa lolos seperti itu. Lalu dari sisi beban kerja, seharusnya apa yang diketahui oleh masyarakat tentang keseharian guru honorer itu? Ya sebenarnya sih nggak ada bedanya ya, kayak kita sama-sama mengajar dari pagi sampai siang gitu, nggak ada bedanya untuk jam kerjanya. Terus untuk administrasi juga sama, kita bikin RPP, silabus segala macam sama, kayak mendampingi ekskul dan lain-lain. Tapi ya memang dari segi salary aja sih yang belum sebanding dengan guru PNS. Oh iya, dan saya juga banyak dengar loh Pak tentang guru honorer. Kalau misalkan guru honorer itu ngajar bukan hanya di satu sekolah atau di satu tempat, tetapi ngajar itu di banyak tempat gitu. Karena di satu tempat itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan hidup gitu ya Pak. Bener nggak Pak? Iya, betul sekali Kak Aisyah. Jadi kayak guru honorer ini nggak
cuma di satu sekolah, bahkan ada yang nyari sampingan kerja gitu, kayak jadi driver ojol atau jadi barista. Ya memang karena gaji dari guru honorer ini ya bukannya kurang bersyukur ya, tapi memang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk 1 bulan ke depan. Paling ya gaji yang kita dapat sebulan itu hanya bisa buat makan seminggu kayak gitu. Makanya kita harus mencari tambahan. Oke, kalau dari sisi kualitas pembelajaran, apakah status dari guru honorer itu mempengaruhi cara mengajar atau performa mengajar gitu Kak? Sebisa mungkin sih enggak ya Kak Aisyah. Kita harus tetap profesional di kelas dan sebisa mungkin harus maksimal gitu kalau di kelas ya, tapi kadang tetap aja gitu ada aja beban pikiran, apalagi untuk mungkin yang sudah berkeluarga, ketika beras habis di rumah atau listrik belum dibayar, pasti kan tetap aja menjadi beban pikiran tersendiri buat guru tersebut. Saya merasa ini perlu disuarakan lebih lanjut karena banyak orang yang membahas tentang bagaimana kualitas pendidikan, tetapi jarang orang yang membahas tentang siapa yang menjalankannya, terutama untuk guru honorer gitu ya Kak. Iya betul Kak Aisyah, padahal kita ini bagian dari sistem pendidikan, tapi kadang kayak dianggap bayangan gitu, kadang keberadaan kita pun dianggap tidak ada, padahal pada hakikatnya gitu, pada nyatanya banyak guru honorer yang bekerja di sekolah-sekolah, dan tanpa adanya guru honorer mungkin sistem pendidikan pun tidak akan berjalan. Iya Pak, betul sekali. Oke Bu, apa pesan Ibu untuk pendengar podcast ini yang mungkin belum mengetahui tentang realita dari guru honorer? Oke, terima kasih Kak Aisyah. Mungkin pesan untuk para pendengar podcast ini, jangan sepelekan guru, apalagi guru honorer. Kita bukan relawan, kita juga pendidik. Kita butuh dihargai, bukan hanya terus mengabdi. Semakin guru dihargai, anak-anak juga akan semakin mempunyai masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.